Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk Waalaikumsalam kepada warahmatullahi materi yang kedua, ya, Bapak Ibu, yaitu tentang modul elektronik, ya. Mungkin ini lebih menantang lagi materinya. Silahkan, semoga kita semua masih bersabar di depan laptop. Jangan hanya gambarnya aja di depan laptop. Oke, kepada Pak Guru kita, Pak Muslimin, ya, kami persilahkan. Sudah, oke. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus MGMP Matematika Kabupaten Lombok Timur tingkat Madrasah Aliyah Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Matematika Madrasah Aliyah di Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, tetapi lewat virtual. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi ukhuwah kita, silaturahmi kita, walaupun lewat media seperti ini. Selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak kemudian hari mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu pengawas kita tadi, Ibu Dr. Anda Himatul Fajri MPD, tentang pembuatan modul pembelajaran. Tapi nanti akan kita tingkatkan bagaimana membuat sebuah modul secara digital yang bisa dipelajari lewat perangkat digital, bisa laptop, bisa smartphone, dan sebagainya. Untuk itu sebelum kita lanjut, saya perlu memperkenalkan diri sekaligus menyapa guru-guru matematika aliyah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Materi kedua Pak Ibu. Saya nama Muslimin, pengawas pembina, pengawas madrasah Kabupaten Lombok Timur, yang juga pernah mengampu mata pelajaran matematika selama ya kurang lebih 27 tahun, mulai dari tugas pertama di MTS Negeri 1 Selong atau MTS Model Selong, kemudian pindah ke MAN Selong, dan baru setahun terakhir ini saya alih fungsi menjadi pengawas di pendidikan madrasah Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bapak Ibu. Sekalian saya menyapa guru-guru matematika yang di Kecamatan Selong hadir. Oh, enggak ada. Oh, di mute ya, di mute ya. Coba dibuka. Silahkan Bapak Ibu Kecamatan Selong, silahkan angkat tangan. Ya, enggak apa-apa supaya lebih kenal ya. Katanya tidak kenal tidak sayang. Jadi kalau sudah kenal maka ya akan sayang. Kecamatan Terara. Ya. Ya.
Yang dari Kecamatan Selong siapa Kecamatan aja Selong ini? sekali lagi, silakan. Kecamatan Terara Ya. saya Pak. Kecamatan Selong ada. Terara Selong dan Temoyan. Kemudian Kecamatan Sakra. Sakra ada. Kecamatan Sakra Terara. Barat. Panannya? Oh ya, itu Bu Rada Terjana. Terara Ya. hadir Pak. Kemudian Keruak, Jeruaru, Montong Gading ada. Hadir Pak Guru. Mana nih Montong Gading? Nurdiana Pak Guru. Oh, dari MA Hingga Jurang NW Utara. Peringkat Jurang Utara ya. Oke Pak Guru. Nurdiana ya. Dulu juga sempat menjadi siswa di MAN 1 Lombok Timur. Oh iya, Pak gurunya ini. Iya. Apal. Kebetulan juga kemarin saya di Montong Gading. Jadi apal guru-guru matematikanya. Mana wajahnya Bu Nurdiana ini? Oh iya. Oh masih di kamar mandi ya Nurdiana. Nah, ini sisi jalannya kita menggunakan ini jadi bisa seakan-akan kita bertemu padahal yang satu di kamar mandi, yang satunya lagi ngilang ternaknya mungkin. Oke, yang penting kita komunikasi lancar. Mas Bage ada? Halo Mas Bage. Guru. Ada. Nah, terakhir kebetulan saya mau menyapa wilayah bintang saya di Kecamatan Aimel dan Lenek. Mana ini ada hadir enggak yang Lenek dan Aimel, terutama yang bagian utara. Halo, Aimel Lenek mana ini? Halo, Aimel Lenek. Ibu Masiah dari mana? Kecamatan? Di Enggak ada. Ada ya? Dibuka dulu ini moodnya. Sikur belum. Ah ya, Sikur mana Sikur? Oh, ya. Teh Batu syukur. hadir Ya. Bu. Oh, Tete Batu ya. Ini baru ganti pengawas ini kebetulan nih. Pengawasnya Ya. yang lama ya sudah meninggalkan kita baru beberapa minggu yang lalu. Ya. Lanjut Kecamatan Wanasaba. Ayo, Kecamatan Wanasaba mana ini? Pak Ismail tadi. Hadir Pak. Ada Pak Ismail. Pak Hadat. Oh, Pak Hadat Kecamatan Wanasaba ya. Iya, hadir Oke. ini. Kecamatan Labuan Haji terakhir nih saya sebut. Ya, singkat saja. Oh, ada. Dari MA mana Ibu? Ya, Siva. Ya. MA mana Bu? Oh, Bebidas. Oke. Terima kasih ya, sekalian kita temu tangan ya. Sebagai guru matematika ya paling tidak kita saling kenal gitu kan. Tidak kenal tadi itu tidak kenal maka tak sayang itu. Sekarang udah kenal mah ya. Tak berani lanjutin jadi. Tak berani lanjutin. Oke. Baik Bapak Ibu guru, tadi sudah disinggung dengan panjang lebar tentang pembuatan modul. Modul itu bahan ajar atau sekumpulan bahan ajar intinya ya, yang dibuat disusun secara sistematis sehingga memungkinkan anak untuk belajar mandiri dengan atau tanpa bimbingan Bapak Ibu gurunya. Itu kuncinya, intinya. Sehingga narasi atau kalimat-kalimat yang digunakan di dalam modul itu ada kalimat biasa, kalimat yang seperti sehari-hari guru-gurunya mengajar itu. Jadi anak membaca modul itu seakan-akan dia mendengar gurunya sedang mengajarkan di depan kelas dengan kalimat yang sederhana,
beda dengan buku teks. Ya, jadi supaya dengan kalimat yang sederhana itu siswa itu seakan-akan dia mendengar gurunya yang sedang mengajar. Jadi tanpa harus ada gurunya, dia dengan kalimat-kalimat sederhana itu bisa belajar mandiri. Kemudian tetapi secara kaedah penulisan yang baik, tentu dia punya struktur. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana struktur penulisan modul. Yang terakhir yang membedakan buku dengan modul itu adalah pada bagian akhir itu ada latihan soal dan ada kunci jawaban. Kemudian pada bagian akhir lagi ada umpan balik di situ, ada balikan feedbacknya. Itu kalau di buku teks itu tidak kita jumpai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengulas sedikit tentang tadi sempat mendengar keluhan murid yang belajar matematika peminatan padahal tidak minat gitu. Jadi jangan dikaitkan langsung ya antara minat siswa dengan mata pelajarannya. Itu adalah lahir matematika atau mata pelajaran peminatan itu lahir karena perubahan paradigma kurikulum. Jadi dia mengikuti struktur kurikulum 2013. Jadi mata pelajarannya ada sekarang mata pelajaran K13. Di kurikulum sebelumnya tidak ada mata pelajaran peminatan itu. Nah, sebetulnya mata pelajaran peminatan itu kalau kita jeli, kalau kita amati ada penekanan-penekanan tertentu yang tingkat kompleksitas materinya lebih tinggi daripada mata pelajaran wajib itu, mata pelajaran wajib. Sehingga mata pelajaran peminatan itu dikhususkan bagi madrasah aliyah dengan jurusan tertentu, ya, yang sudah langsung jurusan. Ya, kalau misalnya program IPA, maka dia juga belajar matematika peminatan, biologi peminatan dan sebagainya. Di PS tidak kita temukan mata pelajaran peminatan itu. Nah ini secara ringkas lah. Kemudian ada materi yang ujuk-ujuk langsung diajarkan di satu kelas tertentu. Yang kita harapkan atau yang dulu pada pembelajaran sebelumnya itu sebetulnya sudah didasari di kelas-kelas sebelumnya. Nah ini kita diberi otoritas, apalagi ini ada forum MGMP, bolehlah kita gunakan hak-hak otoritas kita itu di situ, tetapi secara konsensus dengan guru matematika semua, karena di situ nanti di dalam perangkat pembelajaran kita itu di buku 1, buku 2, buku 3 itu ada analisis KIKD. Nah, di situ ada pemetaan kompetensi. Nah, itu perlu dipilah-pilah dulu di situ. Artinya karena supaya kita mengajar tidak langsung dengan tingkat kompleksitas atau kerumitan materi yang tinggi, padahal sebelumnya tidak ada tidak dibelajarkan. Nah, padahal pembelajaran yang baik itu kepada kegiatan intinya perlu diawali dengan pembelajaran atau mengingatkan kembali pembelajaran yang kemarin, setidak-tidaknya mengungkap kembali indikator-indikator jembatannya sebelum ke indikator kunci. Bapak Ibu, kembali kita sekarang ke modul. Jadi ceritanya ini sekarang kita sudah punya modulnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini harus membuat sendiri modul sesuai dengan struktur penulisan yang sudah disampaikan tadi. Nah, nanti modulnya itu kalau sudah jadi ya belum tentu diminati untuk dibaca, dipelajari oleh siswa. Nah, maka supaya modul itu yang dibuat itu menjadi menarik untuk dibaca oleh siswanya, nanti kita sajikan dalam bentuk modul digital atau e-modul, elektronik modul. Nah, ini
salah satu alternatif yang bisa jadi pilihan-pilihan guru dalam mengkreasikan strategi pembelajaran. Lebih-lebih pada masa COVID, lebih banyak kita belajar dari rumah, maka modul-modul yang sifatnya digital ini tentu sangat dibutuhkan oleh siswa. Karena bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan, Indonesia itu siswanya memiliki minat baca yang tinggi sekali, tetapi daya bacanya yang rendah. Nah, apa bedanya? Jadi siswa kalau disajikan gadget atau bacaan secara elektronik, itu dia bisa berjam-jam tahan membaca. Megang HP, dia sampai berjam-jam kuat untuk membaca apa saja yang ada di gadgetnya itu atau di HP-nya itu. Tetapi kalau disodorkan buku, padahal teksnya sama dengan yang dibaca, itu belum tentu dia tertarik untuk membaca buku itu. Nah, ini artinya daya bacanya sangat rendah. Nah, untuk mengangkat atau membangkitkan kembali daya baca siswa itu, kita perlu alternatif atau strategi-strategi yang baik yang diperlukan dalam rangka meningkatkan minat baca yang berujung pada meningkatnya minat belajar siswa melalui fasilitas yang dia punya. Oleh karena itu, modul yang tadi sudah dipelajari dan mungkin nanti kita harapkan semua guru setidak-tidaknya dalam satu semester memiliki satu atau dua KD yang disajikan dalam bentuk modul. Nah, tapi modul itu nanti setelah dibuat kita akan kompet, kita akan sajikan dalam bentuk modul digital. Caranya, nah ini yang akan kita sama-sama coba lakukan. Saya tidak menyiapkan slide khusus tentang ini karena saya ingin kita sama-sama bekerja. Bapak Ibu mungkin menyiapkan laptopnya, kuota sudah pasti ada. Kalau bisa nyambung pasti dia Jadi nanti kita akan langsung terhubung dengan internet. Bagaimana cara mengubah sebuah modul yang berbasis cetak. Kalau modul itu bahan ajarnya masih dalam bentuk cetak berbasis kertas. Tetapi kalau e-modul itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa dibuka kecuali menggunakan perangkat. Jadi anak-anak nanti karena kelamaan atau setiap hari lebih banyak memegang HP, nah ini bagus untuk untuk pembelajaran, untuk mengirimkan pembelajaran dalam bentuk e-modul ini. Jadi saya terima kasih juga kepada pengurus. Ini pemilihan materi workshopnya ini bagus ini. Tepat sesuai dengan yang kita butuhkan pada masa pandemi ini. Jadi anak bisa lebih banyak belajar di rumah, tetapi guru tetap mengirimkan modul-modul dalam bentuk elektronik atau digital. Saya ingin menyapa Bapak Ibu peserta sudah menyiapkan ini, sudah punya apa, paling tidak sekarang gini caranya. Membuat modul menjadi e-modul itu sederhana sekali. Kita biasanya bekerja di Word. Jadi modul yang Bapak Ibu buat itu dengan aplikasi Word, kemudian nanti kita kompet menjadi PDF. Nah, dari PDF nanti kemudian kita akan buat e-modulnya menggunakan Flipbook Maker atau Flip HTML5. Ini yang lebih praktis, yang lebih sederhana. Jadi dengan itu cukup hanya beberapa menit buku atau modul itu bisa langsung berubah jadi
e-modul atau modul digital. Yang cara membukanya nanti tinggal seperti kita membuka lembaran-lembaran buku cetak berbasis kertas. Jadi tinggal kita pegang HP, buka HP-nya, buka filenya, nanti membukanya itu ya tinggal kita seperti membuka lembaran buku gitu. Nah, itu bagusnya. Kemudian kita juga bisa mengkreasikan isi modul dengan menyisipkan YouTube pembelajaran atau gambar-gambar menarik dan sebagainya. Itu tapi nanti itu bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang sekarang kita ingin dasarnya saja dulu, yang penting bisa dulu. Jadi bagaimana Bapak Ibu, mungkin bisa dibuka ininya audionya semua Bapak Ibu untuk mengetahui respon ya. Halo. Ya, halo Pak. Ya. Ya, harus di ya. Oh gitu. Ya Pak Haddad silahkan. Ya Pak terima Haddad kasih. silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan e-modul tadi sempat disinggung sama Pak Pengawas masalah pembahasaan yang sederhana. Ini catatan terpenting kita dari setiap pembuatan modul harus menggunakan pembahasaan yang paling sederhana yang mudah dimengerti. Ya, terkait dengan pembahasaan di sini artinya bagaimana apakah ketika dalam pembuatan modul bisa kita menggunakan bahasa-bahasa lokal sehingga anak lebih memahami serta mengaplikasikan dari apa yang ingin kita inginkan dalam pembuatan modul itu. Intinya apakah bisa menggunakan bahasa lokal terkait dengan pembahasan sederhananya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini Bapak, menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa yang sederhana itu tidak berarti harus sembarangan menggunakan bahasa. Jadi bagaimanapun modul kita juga supaya bisa go nasional, jadi supaya dibaca oleh seluruh siswa yang ada di mana saja, itu mereka kan niat kita mempublikasi sebuah karya itu supaya orang lain paham gitu. Jadi jangan sifatnya lokalan gitu. Jadi tidak lokalan. Jadi sederhana dalam arti tidak rumit pembahasannya seperti di buku teks. Ya, tetapi juga tidak ngawur gitu, tidak loncat-loncat kalimatnya, tidak menggunakan bahasa segala macam bahasa gitu. Tidak kayak bahasa wayang nanti dipakai ya semua enggak ngerti. Jadi sederhana dalam arti efektif gitu, menggunakan bahasa yang efektif, tidak dan menasional gitu. Jadi kalau itu dibaca oleh siapa saja siswa di seluruh Indonesia paham gitu. Gitu ya Bapak. Ya, maksud saya begini Pak, artinya kan kita tidak memikirkan apakah nanti yang kita pikirkan adalah pembahasan untuk anak-anak yang di lingkungan kita dulu. Nah, kalau pembahasan persoalan apakah dia mau go nasional dan sebagainya, itu kan pemikiran ke depan itu yang saya maksudkan di sini, artinya pembahasan saya untuk paham, Pak. anak kita aja dulu Pak. Jadi saya paham Pak. Jadi ini bagian dari karya tulis. Jadi harus dalam penyusunan karya tulis ada etika, ada tata bahasa yang harus kita patuhi.
tata kebahasaan yang harus kita penuhi, karena sebuah modul dikatakan baik apabila dia konsisten, Pak. Baik dari segi penggunaan huruf, kemudian ukuran huruf yang digunakan, termasuk bahasanya lugas, sederhana, tapi dipahami gitu. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau siswa membaca modul itu seakan-akan dia sedang mendengarkan gurunya sedang mengajarnya di dalam kelas, itu seakan-akan gitu. Artinya ya tentu bahasa yang digunakan oleh guru supaya gampang dipahami juga tidak ya macam-macam bahasanya gitu kan. Jadi kita fokus bahasa yang kita gunakan sederhana, tidak terlalu banyak bahasa-bahasa istilah asing yang mungkin sulit dipahami oleh anak, atau termasuk istilah asing yang saya masuk ya bahasa-bahasa lokal gitu. Kalau misalnya nanti diselipkan bahasa apa namanya pengkura ya, siapa yang tahu nanti. Nah itu. Jadi gitu Pak ya, intinya sederhana, lugas, gampang dipahami. Jadi anak membaca modul itu bisa dia paham dengan atau tanpa ada guru yang membimbingnya. Gitu maksudnya Pak. Makasih. Siap. Yang terakhir Pak. Terakhir. Oke. Ya ini untuk masalah tadi menyalin dari aplikasi Word PDF ke e-modul, bisa di-share untuk link aplikasinya Pak biar kita cepat untuk mempraktekkan. Kita langsung bekerja dengan ininya Pak. Jadi tidak ada aplikasi khusus, tapi nanti kita akan langsung bekerja di internetnya aja. Jadi kita tidak menyiapkan download aplikasi, tapi langsung kita akan bekerja. Makanya silakan Bapak Ibu siapkan. Kalau Bapak Ibu di laptop memiliki file beberapa lembar gitu. Jadi nah penting juga pahami oleh Bapak Ibu guru, modul itu satu kegiatan itu banyak halamannya antara 4 sampai 8 lembar. Satu modul. Nah, tetapi satu modul itu bisa terdiri dari maksimal 4 kegiatan maksudnya. Jadi satu kegiatan minimal banyak lembarnya antara 4 sampai 8 halaman. Ya. Jadi maksimalnya untuk 1 KD itu satu modul 1 KD. Bisa lebih Pak. Misalnya kegiatan 1 itu 1 KD. Lanjut ke kegiatan 2, KD kedua, boleh. Tapi maksimal 4 kegiatan. 4 kegiatan itu maksudnya satu kegiatan kan nanti terdiri dari apa namanya, di situ harus dipaparkan tujuan pembelajarannya, indikator yang ingin dicapai, indikator yang ingin diukur, kemudian kegiatan intinya atau urian dari pembelajaran itu, materi itu, baru nanti ada latihan-latihan soalnya. Kemudian lanjut ke kegiatan 2, gitu juga sama, strukturnya sama. Ya, apa tujuan pembelajarannya untuk materi yang kedua, kemudian indikator pencapaiannya apa, kemudian baru urian kegiatannya apa, lanjutkan dengan latihan-latihan soal, dan seterusnya. Nanti di bagian akhir, Bapak Ibu boleh menyiapkan secara menyeluruh kegiatan 1, 2, dan 3 itu kunci jawabannya boleh. Nah, terakhir baru umpan baliknya atau feedbacknya. Itu modul yang baik. Dan sekali lagi harus konsisten dari segi ukuran huruf, kemudian jenis huruf itu harus konsisten. Dari segi bahasa juga konsisten, tetapi sederhana. Itu. Jadi kalau Bapak mau menampilkan 2 KD dalam satu modul, berarti nanti ada 2 kegiatan di dalam modul itu. Begitu Pak. Nah, boleh 1 atau lebih, tetapi maksimal 4. Maksimal 4 kegiatan.
Ya kalau satu kegiatan diasumsikan 1 KD enggak apa-apa. Tapi lihat tingkat keluasan dari materi-materi di dalam KD itu. Gitu, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menyiapkan sebuah file apa saja. Kalau sekarang ini tentu belum punya modul, file apa saja yang terdiri dari 5 atau 6 lembar dalam bentuk Word, siapkan itu, kemudian itu nanti kita komplet ke PDF. Nah, setelah jadi PDF baru kita akan buat e-modulnya. Bisa, Bapak? Halo? Lanjut, Pak. Oke. Ya. Sekarang mungkin saya praktekkan dulu ya. Nanti sambil Ya, ya. Screen. dilihat. Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan diperhatikan cara kita untuk ini ke learning. Kita mulai sebenarnya kalau Bapak punya file PDF juga bisa langsung, tetapi sekarang kita mulai dari awal saja. Karena kita membuat modul itu biasanya di Word, kemudian nanti dari Word kita compare dulu ke PDF. Oke, boleh. Ya, ya langsung print PDF. Ya. Itu kan. Ya. 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 Bapak Ibu yang menggunakan Windows 10 bisa langsung mengkompet lewat print PDF-nya ya. Iya, Oke. Windows 10. Ini. Oke, yuk kita klik di sini. Save as, Pak. Save as. Ya. Ya. Misalnya latihan modul. Itu. Save ya. Oke. Di apa tadi? Di dokumen ya. Ya. Sudah. Coba kita cek dokumen tempat nyimpannya. Ini ya. Nah, ini sudah ada di jadwal ini. Aduh. Ya. Nanti ketika kita mengubah menggunakan untuk mengubahnya menjadi modul, nanti kita angkat latihan modul materinya ini.
Halo, Bapak Ibu, saya ulangi. Ternyata tadi di mode. Nah, ini Bapak Ibu modul yang sudah kita ubah menjadi e-modul. Jadi ini tampilannya, karena ini menggunakan default, artinya standar biasa. Kalau kita mau lebih menarik tampilan covernya, halaman depannya, boleh kita pilih pilihan, ada tampilan-tampilan pilihannya. Yang ini untuk standar saja. Nah, kalau kita mau buka buku ini, jadi tinggal kita klik ini. Biasanya di bawah juga ada cara-cara ini yang menarik untuk membuka ini. Jadi boleh kita kita balik, kita gunakan pointer ini untuk menggeret dia. Nih. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi apakah hanya sampai di sini Bapak Ibu? Tidak, masih banyak yang bisa kita kreasikan di sini. Kita mau menampilkan gambar juga boleh, menampilkan, menyisipkan link juga boleh, link link mata pelajaran. Misalnya kita sudah menyimpan materi tertentu, kemudian kita linkkan di sini boleh. Mau menampilkan YouTube juga di sini boleh. Nah, jadi ini tinggal kita bolak-balik saja. Jadi, nah ini. Ya. Kalau kita menggunakan gadget atau HP, ini lebih menarik lagi malah. Apalagi nanti ditambahin dengan karikatur atau artinya animasi, gambar-gambar animasi, itu semakin menarik anak-anak kita. Jadi kemudian ini kalau sudah jadi, boleh kita share ke email teman, ke email kita sendiri juga, nanti dalam bentuk linknya lengkap. Kemudian barcode-nya juga bisa. Jadi supaya ini jadi karya kita. Kemudian ini boleh kita download supaya ini. Nah, kita klik di sini supaya ini. Nah, bisa kalau kita buatkan QR kodenya, ini boleh. Kemudian kita share juga ke media sosial lainnya juga boleh. Kemudian ini kita copy link materinya. Boleh kita copy. Kemudian kita simpan nanti di tempat tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mencoba. Halo? Ya. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Sudah jelas ya, jadi tinggal setelah kita ubah ke bentuk PDF, nanti tinggal kita kayak seperti kita convert tadi ya, convert ke dari Word ke PDF ya, tinggal kita buka HTML 5 Pak ya? Ya, flip HTML 5. Klip HTML5 ya, jadi seperti itu. Jadi kita dapat ilmu baru ya. Dulu saya juga berpikir gimana caranya buat bentuk buku elektronik, ternyata sekarang dapat ilmunya, alhamdulillah. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi sinyal harus kuat ya kayaknya. Kayak tadi itu kita lama karena tadi itu sinyalnya itu agak berkurang. Di sini XL nggak bisa, ini saya juga nggak bisa tadi. Oke, bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Halo Bapak Ibu, jangan sampai sudah tidur ini. Dibuka Pak. Dibuka. Jangan lupa Bapak Ibu, ini hanya tampilan yang paling sederhana. Masih bisa kita kreasikan. Kita mau menambahkan gambar-gambar animasi untuk menarik boleh, atau gambar-gambar yang terkait dengan materi pelajaran yang kita sajikan boleh. Berupa peta boleh, atau yang lain-lain. Bisa juga berbentuk
kita sisipkan link video, YouTube juga boleh, video boleh, YouTube boleh. Jadi semua tergantung kita. Termasuk juga tampilan lembarnya. Jadi modul digital ini atau e-modul ini tetapi hanya bisa e-modul ini hanya bisa dibuka dan dibaca lewat perangkat komputer, laptop, atau HP dan sebagainya. Jadi tidak dalam bentuk cetakan kertas. Ya. Itu bedanya antara e-modul dengan modul biasa. Jadi tetapi tetap Bapak Ibu yang mau mencoba menyusun e-modul, ingat tata aturan penulisan modul harus dipenuhi dulu. Tadi sudah dijelaskan struktur penulisannya harus kita taati untuk bisa dikatakan modul yang baik. Nah, jadi adapun untuk e-modulnya ini untuk sebagai alternatif, sebagai pilihan saja bagi anak yang mungkin bosan membaca buku dalam bentuk cetakan. Kita sajikan dia dalam bentuk elektronik atau digital. Ini bisa dibuka secara online, bisa juga secara offline. Tergantung kita menyimpannya seperti apa di dalam perangkat kita. Saya kira Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Dengan selesainya ini nanti Bapak Ibu kita harap bisa mencoba. Kalau belum punya modul yang akan diubah menjadi e-modul ya boleh file apa saja lah untuk sekedar belajar. Sebelum memiliki modul boleh file-file apa saja bisa diubah ke dalam buku ini, modul ini. Saya kira Bapak Ibu bagaimana ini? Oke. Jadi nanti untuk 2 hari ini ya mungkin Bapak Ibu ya setelah sesuai dengan kelompok kita masing-masing kita akan berusaha membuat modulnya dulu semenarik mungkin. Nanti setelah jadi nanti baru kita e-modulkan Bapak Ibu ya. Yang sangat kita usahakan semenarik mungkin yang pakai warna, mungkin kita butuh warna-warni ya kalau di e-modul ini biar lebih tampilannya lebih menarik. Jadi kita fokuskan dulu buat modulnya nanti. Nah besok paginya ini langsung kita ke e-modulnya, prakteknya. Jadi hari ini kita ini dulu untuk praktek buat modulnya dulu. Besok pagi kita akan ke e-modulnya. Kita sama-sama belajar ya. Nanti kita mungkin akan lebih banyak diskusi di Telegram. Atau mungkin karena Bapak Ibu pembicara masih ada di sini, mungkin Bapak Ibu mau ada yang didiskusikan, ada yang masih kurang jelas tentang e-modul, kami persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Pak Bayu sudah jelas kayaknya ya. Halo Pak Bayu. Pak Suryatno sudah jelas? Halo. Sudah siap kayaknya nih beraksi untuk buat e-modul. Halo. Iya, bagaimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara jelas. Oh ya, sangat jelas ya, alhamdulillah. Bu Nurdiana bagaimana? Halo Bu Nurdiana. Jelas? Nanti ditanyakan soalnya karena gangguan sinyal banyak ketinggalan. Oh, seperti itu. Ya, nanti. Ketinggalan sinyal. Ya, nanti mungkin masing-masing penanggung jawab nanti di kelompok nanti kita akan berdiskusi ya. Ya. Oke. Kelompok saya kayaknya banyak yang hadir ini, alhamdulillah. Ini dari kelompok 2, Bu. Halo. Gimana kelompok 2? Ada pertanyaan? Ini Bu, ada sedikit. Oke, silahkan Pak, silahkan. Nah, ini ketika kita sudah buat modulnya, kan ini mau kita sebar ke siswa. Ya. Apa butuh aplikasi khusus kita install di Android-nya atau format filenya bentuk apa begitu? Ya, apa butuh aplikasi khusus di HP? Ya.
Nggak butuh aplikasi lagi. Ini aja kan kita nggak pakai aplikasi yang siap pakai. Tinggal yang penting ketika kita sedang membuat, kita terhubung dengan internet itu saja. Setelah jadi bisa disimpan dan nanti bisa digunakan secara offline. Digunakan lewat HP juga bisa. Yang penting nanti link downloadnya ada jelas gitu. Tinggal kita download lewat link yang sudah kita buat. Nanti seperti tadi kan ada kita copy linknya, link materinya. Jadi kita share lewat sosial media juga bisa, lewat email bisa, lewat apa namanya juga WA juga bisa. Di-share lewat Telegram juga bisa. Artinya nanti sudah terbiasa kita dengan yang begitu. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin teknisnya seperti ini nanti ya. Nanti setelah kita buat modul berdasarkan tanggung jawab yang sudah diberikan sama masing-masing penanggung jawab, nanti kita diskusi, dikumpulkan dulu di grup kita masing-masing, kita diskusikan apa yang mau ditambahkan, apa yang mau dikurangi di sana gitu ya. Kita usahakan sudah maksimal, baru kita kumpulkan dulu modulnya kepada Ibu pengawas tadi ya untuk melihat gitu. Nanti kalau sudah memang bagus, baru kita modulkan bersama-sama gitu. Jadi seperti itu. Biar sempurna dulu modulnya, baik itu latihannya kah, uji kompetensinya, kemudian materinya ya. Benar-benar menarik udah kita buat, baru kita modulkan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Masih ada lagi atau sudah cukup? Halo Bapak Ibu. Masih ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya, sudah jelas ya? Itu Pak Suryatno kayaknya Bunda. Oke, Pak Suryatno silahkan. Halo Pak Suryatno. Iya. Mungkin cukup aja dulu, Bu. Oke, ya. Oh, mau ditutup. Oke, kalau begitu silahkan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Guru? Baik, terima kasih. Jadi ini salah satu upaya kita mengupdate profesionalisme kita sebagai guru untuk setiap saat harus memperbaharui baik sisi strategi pembelajaran yang kita lakukan, metodenya, kreativitas yang lain-lain, agar sebisa mungkin siswa yang menerima pembelajaran dari kita dalam suasana yang santai, senang, banyak kreativitasnya, banyak inovasinya gitu. Jadi anak tidak bosan bersama kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang, tapi sambil jalan nanti kita akan sempurnakan, termasuk juga bagaimana mengembangkan dengan yang sudah kita buat tadi, modul yang sudah kita buat tadi dengan kreativitas kita sendiri-sendiri. Bergema suaranya. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya mengikuti acara ini. Semoga ini menjadi amal jariah kita. Nanti mungkin sehabis ini sampai nanti malam, mungkin kayak tadi malam tuh sampai malam ya, kita berdiskusi di grup kita masing-masing yang sudah dibuatkan oleh panitia dengan masing-masing penanggung jawab nantinya. Jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini kita cukupkan dulu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di Telegram ya. Bagi Bapak Ibu mungkin ada kelompok yang ingin Zoom sama-sama kelompoknya, nanti akan berhubungan lagi dengan penanggung jawabnya ya. Silahkan link Zoom nanti kita akan buatkan lagi untuk masing-masing kelompok. Bagi yang mau pakai Zoom, bagi yang pakai Telegram silahkan, bagi yang pakai WA silahkan, yang mana-mana nyamannya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta workshop semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelum kita akhiri Zoom kita ini, mohon diperhatikan ada beberapa hal yang kami sampaikan. Bahwa yang pertama untuk penyusunan modul offline, ya, itu kita harapkan sampai besok hari Jumat full kita akan diskusi untuk penyusunan modul. Jadi di hari Jumat tidak ada Zoom dari panitia, tetapi nanti kalau menurut kelompok Bapak Ibu itu mau menggunakan Zoom untuk diskusi, mohon lapor ke kami untuk Zoom ya. Tetapi kalau untuk menggunakan tim meeting, itu silakan Bapak Ibu bisa masuk ke kelas tim kita. Silakan di sana bisa Bapak Ibu buat dual rapat tersendiri, jadwal meet tersendiri dengan kelompok masing-masing, silahkan. Tanpa persetujuan ke kami juga itu bisa dilakukan. Tetapi untuk Zoom, karena kami cuma punya satu user, jadi hanya bisa melayani satu kelompok kalau mau menggunakan Zoom. Oke? Jadi silakan nanti diskusikan dengan kelompok masing-masing, mau diskusinya mau pakai Telegram silahkan, mau pakai WA silahkan, mau gunakan Microsoft Teams meeting ya silahkan, nanti bisa tinggal masuk ke kelas sehingga Bapak Ibu tinggal buat jadwal meetingnya ya, sekali lagi itu tanpa persetujuan dari kami. Kemudian kalau untuk Zoom sekali lagi mohon nanti koordinasi dengan koordinator timnya. Kalau memang butuh untuk Zoom malam atau jam berapapun malam nanti kami siapkan untuk link Zoom-nya. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri Zoom ini? Jadi sekali lagi kami berikan waktu untuk berdiskusi menyusun modul offline ini sampai besok hari Jumat sampai malam Sabtu lah Bu ya, sehingga nanti kalau hari Sabtu kita sudah masuk ke satu materi lagi untuk menambah pengetahuan kita yang e-modul yang sekarang. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup aja dulu Pak. Silakan Pak Suryatno. Cukup Ya. aja mungkin dulu Pak. Oke, baik. Kalau memang sudah cukup, kami akhiri Zoom ini. Silakan acara bebas, silakan nanti berkoordinasi dengan kelompok masing-masing. Jadi sekali lagi, ini modul ini akan diperiksa oleh Bapak Ibu pengawas yang 2 tadi, ya. Nanti akan diperiksa oleh narasumber kita, modulnya ya, modulnya nanti sama e-modul. Sama e-modulnya juga nanti akan diperiksa. Tetapi yang utama dulu modulnya yang akan diperiksa. Kalau memang sudah bagus modul offline-nya, insya Allah e-modulnya juga akan bagus. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kami sampaikan dari panitia. Untuk hari ini mungkin ada kondisi sinyal kami di panitia, ada kendala karena tadi terjadi penurunan kualitas sinyal di tempat kami. Jadi kami mohon maaf. Mungkin ini dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.